supaya kita semua di sini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang disayang Allah. Bagaimana ya Ustadz Asad caranya begitu? Ya, sebenarnya ya saya ulangi biar tetap saya mendapatkan pahala salam ya. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan menebar salam itu adalah salah satu kemuliaan seorang muslim. Terus nek ketemu salam terus mawon Bu. Nanti jelas yang disalami. Ya, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa KKN Unisa dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari pada kesempatan kali ini gitu ya. Ini kita berbicara tentang agar kita itu disayang oleh Allah. Sebenarnya kalau pertanyaan itu sebenarnya mungkin ditanyakan oleh yang muda-muda seperti ini. Tetapi untuk ibu-ibu itu nggak usah tanya bagaimana supaya disayang Allah. Pertanyaan adalah bagaimana dulu disayang sama suami. Nah, gitu ya. Karena Sudah, kemudian Pak. Sudah kayaknya jawabannya itu. Oh iya. Nah, mereka semua ibu-ibu sekalian ini kan punya trik dulu bagaimana cara menyayangi suami. Nah, atau disayangi suami. Menyayangi suami itu tentu saja butuh trik. Yaitu akan berbeda ketika pada usia masih unyu-unyu itu. Nah, ibu-ibu ketika masih pengantin baru, kira-kira sikap bapak-bapak dengan ibu-ibu ketika pengantin baru dengan sekarang berbeda enggak Bu? Berbeda Bu. Nah, Makin sayang. insya Allah makin sayang. Kirain makin sabar. Gitu Pak Bu. Asad. Iya nggih? Ya harusnya semakin sayang Bu. Mergo menapa nek semakin tua tuh golek gantine wis angel. Nek mbiyen isih enom isih iso golek ganti. Tapi insya Allah bapak-bapak setia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu saja ibu-ibu punya trik, punya kiat bagaimana dulu supaya tetap disayang sama suami. Dan suami juga tetap bagaimana sayang sama ibu-ibu sekalian. Allah juga memiliki satu syarat atau satu ketentuan-ketentuan yang diberikan di dalam Al-Quran, siapa-siapa yang disayangi gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang disayangi Allah, dicintai oleh Allah. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yuk, sinten sing ngertos mengke ngacung, nanti yang di segmen ketiga harus ada door prize-nya gitu. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, meskipun sebenarnya kata muhsin, al-muhsinin itu dalam kajian tafsir sesungguhnya banyak sekali tafsir atau tidak hanya sekedar berbuat baik. Tetapi cukup bisa kita pahami orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus selalu berbuat baik. Orang yang senang berbuat baik, maka dia akan dicintai oleh Allah. Nah, berbuat baik itu kepada siapa saja? Ini yang pertama. Berbuat baik kepada Allah. Loh, kok Allah harus berbuat baik? Iya, karena kalau orang yang berbuat baik kepada Allah itu tidak ada untungnya untuk Allah. Tapi yang untung adalah orang yang berbuat baik kepada Allah. Apa cara berbuat baik kepada Allah? Yaitu taat terhadap ajarannya. Kalau orang ingin dicintai Allah, maka dia harus taat kepada Allah. Ya. Jadi harus taat kepada Allah, itu syarat orang dicintai Allah. Itu yang tadi disebutkan oleh Ustadzah Intan tadi adalah orang yang beriman. Ya. Jadi Allah itu pemurah, kabeh makhluk diberi. Ya. Tidak hanya orang yang beriman, bahkan orang-orang kafir pun diberi. Nopo misalnya? Apa misalnya? Oksigen. Ibu-ibu menghirup oksigen bayar mboten? Ada yang bayar di sini menghirup oksigen? Wah, ada yang di PKU di rumah sakit itu harus bayar Bu. Kalau ibu-ibu bayar enggak? Enggak. Kenapa bayar?
Karena mereka menghirup oksigennya harus dengan bantuan alat, dan itu kemudian harus ada tabung oksigen yang disediakan untuk pernapasan itu. Nah, bersyukur kita tidak bayar. Apakah untuk bisa menghirup oksigen gratis ini harus beragama Islam? Tidak, semua orang boleh. Itu sifat Allah yang Ar-Rahman. Tetapi Allah memiliki sifat Ar-Rahim, yang dicintai, yang disayangi itu hanya orang-orang yang beriman, sebagaimana insya Allah ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini. Dan yang remaja-remaja putri itu ya, jadi enggak terhitung. Insya Allah mahasiswa-mahasiswa KKN, mahasiswa KKN ini juga manusia-manusia yang beriman. Nanti kalau ada yang mau mencari menantu Bu, nah, bisa mendaftar gini. Tapi jangan yang di sana Bu, itu sudah bapak-bapak semua itu Bu. Nah, ibu-ibu sekalian, yang pertama itu adalah itu, bahwa orang yang dicintai Allah, orang yang berbuat baik itu adalah orang yang pertama berbuat baik kepada Allah dengan taat. Kemudian berbuat baik kepada Rasulullah, yaitu mengikuti ajarannya, mencintai Rasulullah dengan mencintai ajarannya, gitu. Ya. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kepada sesama manusia itu banyak, terutama ibu-ibu sekalian terhadap keluarga. Kemudian yang kedua kepada tetangga. Loh, tetangga itu ibu-ibu sekalian, tetangga itu oleh Allah disebutkan sebagai orang yang paling harus dihormati, disayangi, harus diperbuat baiki. Ngendikanipun Rasulullah, kata Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Monggo bareng-bareng ikuti. Mangkana, yuk sarang-sarang ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi. Maka berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak suka berbuat baik kepada tetangga, diragukan keimanannya. Mergo napa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fal yuhsin ila jir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Jadi kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka diragukan keimanannya. Jadi kita harus selalu berbuat. Ada enggak yang di sini suka tidak berbuat baik kepada tetangga? Ada enggak kalau sama tetangga sering nun sewu, sering kemudian bertengkar dengan tetangganya? Bahasa Inggrisnya padu. Ada enggak yang sering bertengkar dengan tetangganya? Tidak ada. Insya Allah tidak ada. Nek embuh nek nang jobo, gitu ya. Tapi insya Allah di sini semua orangnya baik-baik, suka berbuat baik kepada tetangga. Karena berbuat baik kepada tetangga itu adalah bukti bahwa dia seorang beriman. Ya. Berbuat baik kepada tetangga. Bahkan di dalam Islam itu berbuat baik itu bukan hanya kepada manusia, kepada hewan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kemudian menegur orang yang tidak memberi makan yang cukup kepada kudanya. Jaran, kuda, hewan. Bayangkan, sampai Rasulullah memperhatikan bagaimana seseorang itu harus memelihara kudanya dengan baik. Jadi jangan sampai kita mendapat amanah berupa hewan piaraan misalnya, itu kemudian kita sakiti. Rasulullah itu bahkan sampai mengajarkan kalau menyembelih hewan kurban tidak boleh menyakiti. Pokoknya iso kalau bisa itu kemudian harus pisaunya yang tajam, nggih. Pisau yang tajam. Yang paling tajam itu pisau apa, Bu?
Ya yang pisau yang diasah gitu ya. Kadang-kala pisau yang ada yang apa yang paling tajam? Yang paling tajam adalah lidahnya tetangga. Mboten nggih, Bu? Tidak ya? Tidak. Jadi bahkan cara menyembelih saja diajarkan supaya tidak menyakiti hewan. Artinya berbuat baik itu dalam ajaran Islam bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lain yang namanya binatang pun tetap harus berbuat baik kepada dia. Bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam peperangan itu tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang tidak ada hubungannya dengan peperangan. Itu contoh etika Islam. Jadi berbuat baik. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, kepada semua harus berbuat baik. Tidak hanya dengan tangan tapi dengan lisan. Banyak orang masuk neraka ibu-ibu sekalian itu karena gagal memelihara napa niki Bu? Memelihara lisan nggih, memelihara lisan. Jadi mohon kita jaga bersama-sama agar kita bisa terpelihara dari siksa api neraka. Yang biasanya itu sulit untuk menjaga lisan itu kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak ya Bu ya? Ya sampai ada ngomong lambe lanang itu kayaknya. Jadi mari kita jaga bersama karena lisan ini. Nah, berbuat baik ini menjadi hal yang penting. Nah, selanjutnya nanti saya ingin juga menyampaikan bahwa juga orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Ibu-ibu, ada enggak yang di sini itu kemudian betul-betul bebas dari dosa? Ada enggak? Ada enggak? Kalau ada nanti ditanya, masih manusia atau tidak? Kita itu tempatnya salah dan lupa, alfa. Sangat mungkin kita berbuat dosa. Hanya Rasulullah saja yang terbebas dari dosa. Namanya pun maksum. Hanya Rasulullah saja yang maksum. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia terbebas dari dosa, jangan-jangan dia sudah diangkat jadi Rasul. Nah, sing ngangkat siapa? Kalau Rasulullah yang jelas yang mengangkat adalah Allah, maka dia betul-betul terbebas dari dosa. Setiap perkataannya ya begitu ya, gitu. Setiap perkataannya insya Allah terbebas dari dosa. Tetapi kita nuwun sewu kadang-kadang lisan tidak terjaga. Kemudian juga tindakan-tindakan kita mungkin sadar atau tidak sering menyakiti orang lain. Maka karena kita itu sering salah dan mungkin berbuat dosa, maka kita perlu untuk bertobat. Rasulullah Kanjeng Nabi niku sing saya sebut maksum, yang tadi saya sebut maksum itu ibu-ibu sekalian, yang tidak punya dosa, itu bertobat, istighfarnya itu wonten dalam sebuah hadis disebutkan minimal sehari 70 kali, yang lain dalam hadis yang lain 100 kali. Niku Kanjeng Nabi yang tidak punya dosa. Kira-kira kita yang punya dosa itu nek ping 70 ya, kalau cuma 70 atau 100 kira-kira cukup enggak, Bu? Jauh dari cukup ya Mas Yan. Bilangnya enggak tapi enggak pernah. Waduh. Mari, ya, tentu saja tidak pernah berhenti. Mari kita perbanyak mengucap istighfar. Di setiap kemungkinan waktu kita gunakan untuk istighfar sebagai bagian dari pertobatan kita. Istighfar, ngulek sambel, astagfirullah, astagfirullah. Sambil menghayati. Kalau nangis-nangis itu karena pedes. Berambang, iris berambang. Jadi itu ibu sekalian, jadi mari kita gitu ya. Mari kita beristighfar dengan sungguh-sungguh karena itu adalah bagian dari pertobatan kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka termasuk ini jadi begini peringatan. Nek ana wong dosa, kalau ada orang dosa, ampun jangan dijelek-jelekan, Bu. Jangan direndahkan. Karena kalau dia sudah bertobat, maka derajatnya jauh lebih tinggi karena dicintai Allah. Baik. Jangan sampai pernah sombong, wah aku luwih dhuwur. Apa nek mergo paitan tuwa. Ada orang kamu itu mengajari saya itu sudah lebih tua dari kamu loh.
masuk surga itu tidak ada modalnya tua, Bu. Tapi masuk surga modalnya adalah amal soleh.